NU, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah tak menjamin surga. Lalu siapa yang menjamin surga? Penjamin surga adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disingkat Aswaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, menanggapi berbagai macam pertanyaan dan pernyataan orang-orang yang ada di dunia maya maupun di dunia nyata yang mengatakan bahwa nggak usah masuk NU, nggak usah masuk Muhammadiyah, nggak usah masuk Persis adalah Persatuan Islam, nggak usah masuk organisasi-organisasi itu, karena semua organisasi itu baik NU dan Muhammadiyah tak menjamin surga. Tetapi yang menjamin surga adalah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang disingkat Aswaja. Apakah memang benar seperti itu? Langsung saja kami Al-Fakir Tamu'alim akan menjawabnya dan sekaligus menjelaskannya. Memang benar sekali bahwa tidak ada satu organisasi Islam pun yang berani menjamin sebagai organisasi penjamin masuk surga, nggak ada. NU nggak berani menjamin bahwa dia sebagai organisasi penjamin surga. Muhammadiyah juga tidak berani sebagai penjamin, organisasi penjamin masuk surga. Persis nggak berani, Persis Persatuan Islam. Al-Wasliyah nggak berani, Al-Wasliyah. Matla'ul Anwar nggak berani, DDI nggak berani. Jadi pada intinya nggak ada satu organisasi pun yang berani mengklaim dirinya sebagai penjamin surga. Kalau misalnya nih ada seorang kiai NU yang mengatakan masuk NU pasti masuk surga, ini perlu dipertanyakan tuh kiaiannya. Ini yang merusak. Kalau misalnya ada kiai yang mengatakan begitu, masuk NU penjamin surga, nggak bisa. Walaupun kami ini dari sejak kecil adalah orang NU. Kami sejak kecil ya, kami kan lahir di Sarang, Rembang, Jawa Tengah nih, pusatnya orang-orang NU. Kemudian setelah kami remaja mulai dakwah, diserai untuk menjadi sekretaris LDNU. LDNU itu lembaga dakwah Nahdlatul Ulama di Kota Bontang, Kalimantan Timur, sekelas cabang kan kota itu cabang. Dan sampai kami menjadi ketua lembaga dakwah Nahdlatul Ulama LDNU di PC PC itu pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Kemudian sampai kami pindah di Banten, menetap di Banten, Provinsi Banten. Kami juga mengurus lembaganya, salah satu lembaga yaitu RMI singkatan dari Rabithah Ma'ahid Islamiyah. Rabithah artinya ikatan, Ma'ahid itu pondok-pondok pesantren, Islamiyah ya Islam. Jadi ikatan pondok-pondok pesantren Islam di Provinsi Banten. Provinsi, kalau pengurus setingkat provinsi disebut PW. PW itu pengurus wilayah, itu sekelas provinsi. Kalau kampung atau desa itu namanya pengurus ranting. Kalau pengurus desa, PRNO, pengurus ranting NU itu sekelas desa. Di atasnya desa ada namanya kecamatan nih, kecamatan kalau di NU disebut MWC. MWC itu Majelis Wakil Cabang, itu sekelas kecamatan. Di atasnya ada namanya PC, pengurus cabang. Lah masing-masing ini memiliki banom itu badan otonom seperti Muslimat, Fatayat, begitu ya. PC, pengurus cabang juga memiliki banom. Ada Muslimat, Fatayat, Ansor, ada lembaganya juga. Ya, PW juga begitu, pengurus wilayah sekelas provinsi ini. Memiliki lembaga, memiliki banom. PB pengurus besar Nahdlatul Ulama ini setingkat dunia, pusatnya di Jakarta ya. Itu PB. Kalau Muhammadiyah namanya PP. PP itu pengurus pusat.
Lah PBNU ya, pengurus besar Nahdlatul Ulama sampai ranting nggak ada semuanya yang berani menjamin masuk surga. Karena penjamin masuk surga itu hanyalah aswajah. Aswajah adalah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi misalnya nih ada seorang Ustadz Muhammadiyah sebagai penjamin kamu masuk Muhammadiyah jamin masuk surga, ini berarti salah. Jadi kalau ada suatu organisasi yang berani langsung menjual surga sebagai penjamin surga perlu dipertanyakan ya. Karena masuk surga dan tidak itu kembali kepada individu umat Islam masing-masing. Individunya, dia bertanggung jawab kepada Allah Azza wa Jalla. Kan banyak nih orang masuk Muhammadiyah, tapi nggak ngerti Muhammadiyahnya. Banyak orang yang masuk NU, tapi nggak ngerti ajaran NU itu seperti apa. Perjuangan NU itu seperti apa begitu. Apa yang diperjuangkan oleh NU. Kan begitu. Jadi nggak bisa langsung kita gandul, keramat gandul begitu. Masuk NU pasti masuk surga, nggak bisa. Masuk Muhammadiyah pasti masuk surga, ya juga nggak bisa. Jadi yang bisa menjamin dirinya masuk surga atau tidak hanyalah ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Sebagaimana hadis-hadis yang telah dijelaskan oleh para ulama, walaupun redaksi atau matan hadisnya itu bermacam-macam ya. Tapi pada intinya bahwa orang-orang Bani Israel, orang Yahudi itu terpecah-pecah ya. Orang Nasrani juga terpecah-pecah. Umat Islam juga terpecah-pecah. Ada yang mengatakan ala thalathin wa sab'ina millatan, atas terpecah menjadi 73 golongan. Nah, 73 ini hanya sebagai istilah ya. Tapi kalau jumlah banyak sekali. Karena dalam Islam itu misalnya Syiah saja itu terpecah menjadi 36 firqah lebih. Itu Syiah. Jadi Syiah itu terpecah-pecah nih. Belum Khawarij, ya, belum Mu'tazilah, belum yang lain-lain. Ya, kemudian umat Islam yang dijamin masuk surga, maksudnya masuk surga itu ya tanpa mampir neraka gitu ya. Karena setiap umat Islam itu dapat jaminan surga, setiap umat Islam. Tapi nanti kelak di yaumil qiyamah umat Islam itu terbagi tiga. Ada yang masuk surga tanpa hisab, yaitu para pengikut ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua masuk surga dengan dihisab, itu ya. Kemudian yang ketiga masuk surga tapi dengan disiksa dulu di neraka. Tapi umat Islam semuanya masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Kalau di yaumil qiyamah hanya terpecah menjadi tiga. Ya, ada yang as-sabiqun as-sabiqun yadkhulunal jannata bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab ini. Kemudian ashabul yamin, ya, golongan kanan nih, tapi dihisab dulu. Ada yang ashabus shimal, mas'amah ini celaka, walaupun dia masuk neraka, digodok dulu neraka, setelah dosa-dosanya habis, hangus, maka dia nanti akan masuk surga. Tapi intinya seluruh umat Islam itu bisa masuk surganya Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi kita kembali kepada diri kita masing-masing ya. Walaupun kita masuk NU misalnya nih, tapi kita nggak boleh keramat gandul hanya setor nama, saya masuk NU pasti dijamin surga, nggak bisa. Saya masuk Muhammadiyah, sudah setor nama masuk Muhammadiyah langsung dijamin surga, ya nggak bisa lah ya bro, nggak bisa bro. Jadi masuk surga atau tidak itu upaya Anda, upaya kita nih untuk mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, ma ana alaihi wa ashabi, kata Rasulullah, yaitu ajaran yang saya tegakkan di atasnya dan juga ditegakkan oleh sahabat-sahabat saya. Ahlus Sunnah artinya adalah ahli sunnahnya Rasulullah. Ayo kita tanyakan berapa tuh sunnah-sunnah Rasulullah yang sudah kita ketahui. Wong ngerti aja belum nih, apalagi menjalankan. Terus apa saja jamaah yang telah disepakati oleh para sahabat, apa saja yang telah disepakati oleh kaum muslimin. Oleh sebab itu mari kita belajar. Mari kita belajar, kemudian dengan ilmu itulah kita amalkan. Sehingga kita betul-betul masuk dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun kita sendirian. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab.